Per, hari ini ada aktivitas apa yang bisa menambah wawasan kita? Apa ya? Saya juga masih bingung ini teh. Belum ada ide ini. Biasanya ide teh suka moncer. Tapi sekarang mah rada mentok ini teh. Nggak tahu gara-gara belum ngopi gitu ya. Coba si Aston, kamu punya ide nggak? Kamu jangan boloho aja tuh Aston. Sok coba ada ide nggak? Atuh, kalau soal ide mah saya juga gak tahu, Per. Hai. Kamu masalah tuh Per. Nanya ke si Aston. Kalau ada bom mah mending dibom si Aston mah. Kamu mah suka bener aja, Sel. Kalau ngomong jadi malu. Si Aston mah kurang vitamin. Harus dikasih banyak vitamin dia mah biar otaknya bisa berjalan mulus kayak jalan tol. Udah ngobrol sama si Aston mah bikin pusing. Per, Ton, aku mah suka bingung dah kalau lihat itu apa rambu-rambu lalu lintas. Bingung kenapa kamu sama rambu-rambu lalu lintas? Emang rambu-rambu lalu lintas membingungkan dari sisi apanya? Iya, bingung. Kalau lihat rambu-rambu, paling lihat gambarnya aja, nggak ada penjelasannya. Bingung sekali. Oh, bingung karena hanya gambar aja gitu, tapi tidak ada penjelasan rinci gitu ya. Jadi kita teh ada yang tahu, ada yang enggak, memang gitu sih. Saya juga hanya ada beberapa lah yang tahu teh soal rambu-rambu lalu lintas. Memang ada rambu-rambu yang masyarakat banyak juga ada yang tidak tahu ini teh gambar apa, ini teh gambar apa, ya begitu. Makanya itu mah kita harus nanyain ke polisi biar menambah wawasan dan kita tuh jadi kalau di jalan tidak bingung lagi. Itu Sel. Ya udah tuh, ayo kita ke kantor polisi. Kita cari informasi. Ya udah tuh, ayo let's go. Sekalian tuh si Aston masukin ke sel biar nggak rudet. Jangan atuh. Ya ayo cepet Ayo. ayo. Assalamualaikum Pak Pak Haji. Polisi. Pak Polisi, salah. Kamu salah ngomong ya. Iya. Bagaimana Pak? Apa kabarnya? Waalaikumsalam. Ada yang kemarin ini ya. Oh, bagus adik-adik. Lagi pada apa ini? Ada keperluan apa? Ada yang bisa Bapak bantu adik-adik? Bagaimana ini? Adik-adik? Ini Pak Haji, Pak Polisi, kami mau tahu tentang rambu-rambu yang ada di jalan. Penjelasannya maksudnya. Oh, begitu ya. Mau mengenal gitu ya, mengenal rambu-rambu lalu lintas ini ya. Ya, bagus ini adik-adik ini punya daya kritis yang bagus ini kalau Bapak lihat ini. Mau bertanya ketika tidak tahu. Bagus itu, bagus. Ya, yuk kita nanti dari pihak kepolisian dibantulah untuk penjelasan soal rambu-rambu lalu lintas gitu ya adik-adik ya. Yuk. Waduh, terima kasih sekali Pak. Mohon maaf nih jadi merepotkan Bapak ini, kami datang ke sini cuma mau minta penjelasan sama diajarkan soal rambu-rambu Pak. Ya terima kasih ya Pak ya sudah mau direpotkan gitulah. Oh, tidak apa-apa adik-adik, Bapak sangat senang sekali ini adik-adik ini berinisiatif datang untuk mengenal rambu-rambu lalu lintas agar nantinya adik-adik juga bisa menyebarluaskan kepada masyarakat banyak atau minimal di lingkungan keluarga bahwa rambu-rambu lalu lintas itu penting untuk diketahui dan dipatuhi. Jadi Bapak sangat senang adik-adik bisa ke sini. Jadi mari ayo kita ke dalam untuk mengenal rambu-rambu lalu lintas ya adik-adik. Ayo mari ayo Bapak temani ayo. Nah, adik-adik, jadi ini untuk rambu yang pertama ini Bapak jelaskan ya. Ini di sini ada gambar jalan seperti ular gitu ya, adik-adik. Nah, ini
berarti tandanya ini adalah jalan berliku. Jadi adik-adik nanti kalau dalam perjalanan melihat tanda ini berarti adik-adik harus mulai hati-hati karena di depan nantinya akan ada jalan berliku. Nah itu jadi harus meningkatkan kewaspadaan gitu ya adik-adik. Oh siapa? Oh, iya, Siapa? Pak. Paham Pak. Terima Oh, kasih gitu. Pak. Ngerti, Pak. Ayo. Selanjutnya Pak. Nah adik-adik, untuk rambu yang satu ini adalah tanda S garis miring. Itu berarti ketika adik-adik melihat tanda ini bahwa kendaraan dilarang stop. Ketika ada rambu-rambu ini bahwa adik-adik tidak boleh berhenti dimanapun gitu ya. Harus ditaati itu adik-adik, harus diketahui ya. Nah adik-adik, untuk rambu yang ini merupakan rambu atau tanda petunjuk jalan. Jadi ketika adik-adik bingung ini, ketika ada di perempatan belok ke kanan tidak boleh, ketika ada rambu seperti ini belok kiri, nah itu diperbolehkan. Jadi ya begitu ya adik-adik ya, dimengerti ya. Nah untuk rambu ini, rambu merah strip putih, itu berarti tandanya rambu untuk jalan yang diperboden. Jadi ketika ada rambu ini, adik-adik tidak boleh melintas. Semisal adik-adik ada di perempatan, kemudian di depan melihat rambu ini, berarti adik-adik harus berbelok ke kanan atau ke kiri, tidak boleh lurus. Jadi ketika ada rambu ini tandanya rambu perboden, tidak boleh melawan arus, begitu ya adik-adik ya. Ya. Nah, untuk rambu ini pasti adik-adik sudah tahu ya. Ini merupakan traffic light atau rambu penanda di stopan gitu ya adik-adik. Seperti untuk lampu warna merah itu tanda harus berhenti. Nah kemudian lampu kuning itu tandanya bersiap-siap. Nah ketika lampu hijau menyala itu kendaraan boleh melaju. Jangan sampai ketika lampu merah adik-adik menerobos jalan ya, begitu ya adik-adik ya. Nah untuk rambu ini adik-adik juga waktu itu sudah Bapak kasih penjelasannya. Nah ini rambu P ada garis miring, itu berarti rambu dilarang parkir. Ketika ada rambu seperti ini, adik-adik tidak boleh memarkirkan kendaraan sembarangan, begitu ya adik-adik ya. Nah adik-adik, untuk rambu tanda seru ini berarti rambu tanda kendaraan harus berhati-hati ketika mau memasuki satu jalur. Biasanya rambu ini ada di persimpangan jalan itu agar kendaraan yang mau melintasi satu jalur atau suatu jalur untuk lebih berhati-hati agar menghindari kecelakaan lalu lintas gitu adik-adik ya. Nah untuk rambu yang terakhir ini adik-adik ya, ini merupakan rambu dua orang, yang mana itu orang tua dan anak-anak. Ketika ada rambu seperti ini, kendaraan yang melintas tidak boleh langsung menerobos, harus menunggu dulu yang menyeberang. Jadi biasanya ini rambu-rambu seperti ini ada di dekat-dekat sekolah, perkantoran, dan tempat-tempat umum lainnya, biasanya seperti itu adik-adik. Jadi harus dipahami rambu ini menandakan rambu kita sebagai kendaraan harus menghentikan dulu sejenak ke kendaraan kita sambil menunggu orang yang menyeberang gitu adik-adik. Nah, jadi adik-adik seperti itu ya penjelasan singkat dari Bapak untuk dimengerti soal rambu-rambu lalu lintas, supaya nanti adik-adik ketika berkendara di jalan tidak kebingungan lagi dengan
melihat rambu-rambu lalu lintas yang ada. Jadi ini baru sebagian kecil rambu-rambu lalu lintas ya adik-adik. Masih banyak lagi nanti yang bisa Bapak berikan penjelasan agar adik-adik wawasannya lebih luas lagi gitu ya adik-adik. Wah, Pak, terima makasih kasih ya, sekali, Pak. Pak. Ilmunya bermanfaat, Penjelasannya sangat bermanfaat Pak bagi kami yang tadinya tidak tahu jadi lebih tahu gitu Pak dengan penjelasan yang Bapak sampaikan soal rambu-rambu lalu lintas ini. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kami dan nanti kami juga bisa mengedukasi mobil-mobil lainnya yang mungkin belum tahu dengan rambu-rambu lalu lintas. Next time Pak ya kita nanti mungkin akan kembali lagi gitu Pak ke sini Iya, Pak. untuk lebih mengenal rambu-rambu lainnya gitu ya Pak ya. Ini Pak nitip Pak si Aston Pak. Selin aja Pak. Liar aku mah dapat si Aston ta Pak. Jangan atuh Sel. Oh ya adik-adik, sama-sama. Bapak juga berterima kasih ya adik-adik ini sudah mau datang ke kantor polisi untuk menanyakan dan menambah wawasan soal rambu-rambu lalu lintas. Adik-adik ini harus menjadi pelopor keselamatan lalu lintas, kemudian juga menjadi penyambung lidah kepolisian untuk menyampaikan apa-apa yang belum diketahui masyarakat, terutama salah satunya soal rambu-rambu lalu lintas ini gitu ya adik-adik ya. Terima kasih adik-adik. Ya sudah Pak, makasih ya edukasinya. Kami mau pergi dulu. Ya Pak, kami pamit dulu ya Pak ya. pamit dulu, Pak. Makasih ya Pak. Sampai berjumpa di lain waktu Pak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Salam perkawanan ya Salam perkawanan, Pak. Pak. Woi, tungguin woi.